Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Yuk kita berdiri, kita mulai hari kedua. Ya, bertanya kita. Kita mulai hari yang kedua. Hari pertama ya. Pekan Raya Pentakosta ini dengan mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah pada malam hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah pada saat malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Roh Allah senantiasa memenuhi setiap hidup kita, anak-anak yang percaya. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita siapkan hati yang terbaik untuk Dia. Allah Roh Kudus.
Tuhan bagi kami Tuhan, hingga kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Allah kudus bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau senantiasa Engkau memenuhkan kami dengan api Roh yang menyala-nyala Tuhan. Hadirat nyata di tempatnya yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan gerakan Roh Allah itu ada bagi kami Tuhan, bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan saat sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah raya pekan raya Pentakosta saat sore hari ini Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur segala sesuatunya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa kami. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Pagi hari ini malam. Ada suka-sukaan malam hari ini. Wow ya. Biasa dengan pagi hari. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa menganugerahkan kita hal-hal yang membuat kita blank. Masih ada yang blank ya. Tapi tetap Tuhan Yesus selalu ingatkan cuaca mungkin yang tidak enak ya bagi badan kita, bagi tubuh kita. Tapi kita terus mau semangat untuk memuji Tuhan, amin. Karena gerakan Roh Allah ada di depan ini, gerakan Allah mencari bersatu pada dengan kita.
soleh buat dia karena Roh Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Ini Roh suci. Maka ya ing manah kula, artinya ketika Roh Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, kita akan merasa ayem, kita merasa tentrem. Karena Roh Tuhan Yesus yang bekerja. gesang langgeng, kehidupan yang langgeng ada dalam kita ketika kita tetap percaya. Amin. Dalam Tuhan yang pasti itulah yang terjadi. Amin. Tentu kita nggak pernah lelah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ada gerakan Roh Allah, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak akan lelah.
kepada Tuhan Yesus, amin. Saya percaya semua mengalami kuasa Tuhan, semua mengalami kuasa yang namanya Roh Kudus, dan saya percaya banyak kesaksian di tempat ini yang mungkin saudara belum ceritakan. Untuk saat itu saya akan berikan waktu pada saudara untuk memberikan satu kesaksian. Kita sambut dengan satu pujian tertawa. Shalom. Shalom. Iya, saya nggak sabar mau bersaksi, saudara. Tuhan tuh baik banget, ya, luar biasa. Kami itu sudah nggak punya duit, saudara, ya, nggak
punya duit, nggak punya uang, duit sama uang Ada. no money gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara, kami itu punya kebutuhan ya, tapi besar di duit ya sudah menang lagi ya, nggak omong-omong, nggak cerita-cerita, nggak nyari Parno apa nyari Ari Rahel, nggak punya kami cuma percaya saja. Tiba-tiba saudara kekasih dalam Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan kirimkan berkat ya, karena ya memang kami perlukan itu ya, perlukan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, akhirnya satu hari itu berkat yang kami terima itu sudah persembahkan dulu, persepuluhannya balik ya, orang ngantongi persepuluhan kami enggak ya, kami kembalikan persepuluhan, sudah kami mulai belanja. Kita itu udah belanja apa gitu saudara ya, jadi nggak beli kalung, nggak beli cincin cuma iya belanja, padahal ya lumayan berkatnya lumayan banyak. Begitu ngitung dikasih lu kok oke itu gitu ya, entek saudara, arti ya masih tapi sedikit gitu. Artinya saudara ya wis nggak apa-apa, tercukupilah ya. Terus saya tunjukkan nota sama suami saya, sekali-kali biar tahu. Dia bilang gini, wis duitnya kok enak, kayak piye lu ya. Kami biasa seperti itu ya, gocekan gitu. Wis tukang ngentek ning ngomong, ngentek aku ya. Aku seneng kok ngentek ya, tapi yang ngenteknya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saudara, selesai hari itu. Kami bersuka cita, kami bersyukur sama Tuhan. Nah, setelah beberapa hari kemudian saudara kelingan ya, oh ya, ini gereja butuh flash disk nih. Sekarang kan sudah ujiannya, maaf karena laptopnya ya laptop apa saudara, laptop anugerah yang kami terima berkat Tuhan dari wis peninggalan legend bertahun-tahun ya. Tapi puji Tuhan masih bisa dipakai dan sementara kita pakai juga untuk pelayanan. Dan jadi worship-nya itu kacau ya, jadi nggak bisa ditampilkan. Akhirnya kami harus pakai PowerPoint. Dan puji Tuhan, anak remaja sudah mulai bisa dilatih dan mereka sudah mulai bisa ikut melayani Tuhan. Senang ya nyanyinya sekarang nggak gaya-gaya gitu ya. Lagi yang sepuh-sepuh tapi ya terus jaga nih terus rapal ya. Puji Tuhan, semua bagian Tuhan. Terus saya ngomong malam itu, saya ngomong gini sama suami saya, besok ya beli flash disk buat gereja. Gerejanya ya orang duit ya, udah ada yang lain ya. Kemudian saudara, kami ya udah punya duit. Neng ambil ini kita ngomong besok beli flash disk ya. Itu hari apa ya? Saya lupa gitu. Terus ngomong baik. Terus pagi udah siap-siap saudara, udah siap-siap. Padahal dari duit saudara. Flash disk itu tidak murah saudara. Nah, flash disk elek ya murah, tapi kan nggak mau syukur Tuhan kita beli elek ya, harus yang terbaik. Kalau itu saudara, akhirnya sudah kami sudah siap mandi dan sebagainya, siap pagi itu keluar. Duitnya lo ngerti. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, kami itu sudah janji dengan satu keluarga anak Tuhan itu untuk membantu usaha mereka ya. Wis ngomong, udah pokoknya ukurannya piro nanti kamu pesen bla 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 bla. Wis ibu bayar opo, duitnya piro, ya ngerti saudara ya. Saya ngomong dengan Neng loh, jangan minta duitnya sekarang ya. Pokoknya pesen kok nek ganti tak bayar. Duitnya lo ngeneng. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, akhirnya kembali lagi ke flash di sini saudara kekasih Tuhan. Pagi itu ketika kami dasar tiba-tiba suami bilang, nah ada berkat. Puji Tuhan. Ya wes berarti mangkat gitu ya. Akhirnya hari itu saudara beberapa kebutuhan tercukupi. Selesai sudah, kami pulang. Tapi wis perpuluhan saudara yo. Terus kemudian besok, Bapak Ibu tambah lagi.
hari ini. Ada beberapa yang kami harus selesaikan, bereskan. Ya wis mau no money, ranti duit. Tapi pede saudara, karena itu tadi loh. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Pokoknya percaya Tuhan mencukupi. Tadi yang apa? Yang tiada lelah kan Tuhan juga mencukupi. Jangan lelah, Tuhan mencukupi. Yang berkata itu tertawa juga Tuhan mencukupi. Itu digenapi sama Tuhan saudara. Ya. Saya itu cuma pede aja, wis percaya. Saudara tiba-tiba buka WA, wah ada berkat lagi saudara. Akhirnya terselesaikan semua. Makanya saudara, dalam 1 minggu ini 3 kali Tuhan kerjakan itu kepada kami. Dan berkatnya bukan berkat kecil-kecil saudara. Jangan pikir berkatnya cuma 100-200 ribu. Enggak, berkatnya banyak saudara. Karena kebutuhannya juga banyak. Dan melalui itu kami melihat bagaimana Tuhan terus dipermuliakan lewat hidup kami. Bapak Ibu Saudara, percayalah. Ketika kita percaya, kita melangkah. Ya, saya pagi tadi juga lagi hitung-hitungan. Tuhan, sorry ya Tuhan, aku ini sukanya ngutangi Tuhan. Tahu ngutangi Tuhan, saudara? Kalau saya mengembalikan milik Tuhan, kalau kami baliknya milik Tuhan, itu kan persepuluhan miliknya Tuhan, ya toh? Nah, persepuluhannya berkatnya itu belum terima, saudara. Berkatnya belum terima. Neng perpuluhannya wis tak kasih sik Tuhan. Kalau tak ceritain. Kami suka ngutangi Tuhan. Tadi saya ngomong Tuhan sorry ya. Kami kan suka mengutangi Engkau. Tapi aku percaya, ya seperti aku lakukan itu, itulah berkat yang kami terima dari Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Gembala, di mana Tuhan akan senantiasa mencukupkan setiap hal, setiap sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan mencintai orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Saya percaya semua anak-anak Tuhan itu diberkati. Meskipun mungkin hati belum terlibat, tetapi semua segala kebutuhan kita yang percaya kepadanya ketika kita menghadap Tuhan pasti cukup. Amin. Amin. Ada lagi yang kami nyambung? Kalau belum ada, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur untuk setiap persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan ya untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami, dan kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami karena Engkau melimpahkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan berkat jasmani buat kami, Engkau juga akan melimpahkan berkat rohani buat kami. Dan saat malam hari ini kami mau mengembalikan setiap persembahan kami Tuhan, pakai untuk hormat kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Jangan kamu khawatir. Jangan
setiap hati kita untuk bisa mengakui setiap firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita mau menjadi seperti Tuhan. Tuhan membentuk hati kita bagaikan bejana yang siap untuk hidup. Bagaikan
kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan terjadikan akan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan segala sesuatunya kepada Tuhan kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baguskannya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Shalom. Haleluya, Roh Tuhan ternyata. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita teruskan yang kemarin. Nah, supaya saudara dari awal bisa ngerti aku ini menginjak arahnya kemana sama Pak Paulus. Soalnya saya cenderung karena terlalu mikir saudara, jadi kadang-kadang sok dilibat gitu ya, kita pengen ngerti. Nah, oleh karena itu sebelumnya kita lihat dulu konsep pembahasan kita, ya. Mulai dari arah jari, mulai dari kiri lalu ke kanan maupun ke atas, saudara ya. Konsepnya 1A sebelah kiri atas, Efesus 1 ayat 15 sampai 23 itu adalah doa Rasul Paulus meminta agar kita diberi roh hikmat dan wahyu. Kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar. Ya, kemarin ibadah penuh jadi 2 jam. Lalu selesai khotbah saya itu jam 9:04. Ketoke berlanjut, tapi kita mulainya juga jam 7:04. Jadi pas ya. Itu sudah saya sampaikan. Roh hikmat, rohnya besar. Jadi ini bukan roh yang memberi hikmat, artinya hikmatnya yang ditekankan. Tetapi Roh Kudus, seperti Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia mengajar kebenaran. Tapi Roh Kudusnya itu roh kebenaran. Jadi doa Rasul Paulus agar jemaat dibuat. Buat itu tidak jauh dari Efesus, saudara. Ya, karena sudah kita baca Efesusnya ada di sana. Efesusnya ada di sini, dekat ya, jauh. Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia, mengenal Yesus dengan benar. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu membawa kita terbuka, dulunya rahasia. Dulunya tertutup, kayak ada kordennya gitu, gorden atau korden. Terus terbuka, biar gitu ya, mengenal, wah ini toh. Ya, gitu. Jadi sepanjang hari mulai tadi malam Tuhan itu terus utek-utek hatiku, saudara. Rasanya piye begitu, isi belum terima gitu, isi belum ada sesuatu yang aku jengkel mantap itu. Nah, sehingga rencana khotbah yang sudah saya susun berubah. Tadi saya kerja berubah itu untuk dituangkan. Dan saudara tahu sudah selesai semua tafsir. Terus saya minta flash disknya, mana tak pindahnya. Saudara tahu ketika flash disk sudah masuk, tak cari hasil kerja saya dan ketemu di laptop. Oh, tidak
duduk saudara. Tapi word-nya saya sudah ketik. Jadi kalau PowerPoint-nya nggak ketemu, ya wis aku khotbah pakai word. Ya bagaimana nanti word-nya ditampilkan oleh apa? Kemerungsung saudara, biasa Pak Paulus kalau gitu sudah. Ya, wah, cari lagi, lalu bantuan datang. Ya, tak bantu. Aku tidak. Kamu itu lelah. Aku gak ngomong sih langsung tak bantu ngomel sama kamu. Ya, sudah aku jangan ngomong. Aku nanti telat jalan sih ya. Tapi puji Tuhan saudara, ternyata itu judulnya sama persis. Ya, jadi Pekan Raya Pentakosta, saya membuat baru podo Pekan Raya Pentakosta, tetapi isinya itu beda banget, tidak sama. Jadi saya mulai kepikiran, karena judulnya sama, ketika judul yang satu di-shift lalu klik, berarti numpuk saudara ya. Jadi judul yang sama, ini judul yang sama, terus yang lama ditutupi yang baru, hilang. Tapi saya masih bersyukur wordnya sudah komplit. Jadi tak pikir udahlah, nanti besok saya kerja lagi. Lalu saya berdoa, sudah siap-siap mandi, tapi sambil berdoa Tuhan. Ternyata tak klik yang pojok kiri bawah saudara, klik keluar cuma anunya, jadi bukan dokumennya ini, tapi keluar beberapa judul. Ternyata ada satu judulnya sama, Pekan Raya Pentakosta, tetapi di situ ada gambarnya ini, titik, terus PowerPoint, simbolnya PowerPoint. Wah, saya langsung puji Tuhan, langsung cepat-cepat tak save, tak pindahkan ke flash disk, tak masuk lagi ke dokumen, saudara, karena itu belum masuk dokumen, masih di layar yang apa itu, rata-rata apa yang berapa teori kita. Nah, ketemu saudara, puji Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Nah, berubah total. Akhirnya Roh Kudus mengarahkan, loh, kamu kan Rasul Paulus minta diberi roh hikmat dan wahyu untuk apa? Gitu loh. Untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti aku tidak khotbah khusus tentang Roh Kudus, tetapi khusus apa yang diungkapkan oleh Roh Kudus itu. Dia memberi kita wahyu untuk mengenal Dia. Dia itu Yesus dengan benar. Nah, pusatnya kita akan kenaikan Tuhan kemarin ya. Lalu Tuhan sudah dipermuliakan. Dia yang menguasai seluruh kekuasaan, menjadi kepala gereja yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini yang harus kamu kenalkan. Ini yang harus didalami. Mengenal Dia dengan benar. Nah, jadilah ini saudara. Bagian A, konsepnya 1A itu sudah rampung kemarin. Lalu bagian B, Filipi 3 ayat 8, Yesus yang utama. Yuk kita baca Filipi pasal 3 ayat 8. Yuk kita baca bareng-bareng ya, supaya kalau yang saya baca beda dengan yang saudara baca, ketok gitu ya. Oh, ada bedanya. Tapi kalau kode isikan. Filipi pasal 3 ayat 8. Sudah? 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada
menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada ya kita? Sedikit. Ada sedikit. Itu bagian B. Ini kita lihat dulu konsepnya ya. Lalu yang ketiga C di bawahnya itu Matius 11 ayat 28 sampai 39. Kita tidak baca. 30 kan? Oh ya, sampai 30. Kita nggak baca ya. Aku tadi itu belajar baca, tapi nggak apa-apa. Mulai khotbah kan harus ada ayatnya. Belajar kepada Yesus. Jadi Roh Kudus membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Lalu Tuhan kita yang benar, Tuhan Yesus itu Tuhan kayak apa? Ternyata Filipi 3 ayat 8 sudah dikenal oleh Paulus, sehingga dia menganggap semuanya yang dulu sampah dibanding dengan pengenalannya kepada Kristus. Jadi ternyata Yesus yang dikenalkan oleh Roh Kudus kepada kita itu sangat mulia, sangat utama. Keutamaannya dan kemuliaannya dahsyat. Ya, itu Yesus yang utama. Oleh karena itu, kita kalau mau mengenal lebih dalam lagi, lebih benar lagi, maka harus belajar kepada Dia. Amen. Saya dulu pernah bersaksi ya. Saya itu ketok buku-bukunya Christian One. Ya, gereja yang bertujuan, pertumbuhan gereja yang alamiah. Waduh, buku-bukunya saya beli mesti. Ya, cuma tiba-tiba dengar Christian One datang di Jakarta, bikin seminar 3 hari atau 4 hari. Jakarta salah. Kristen umur sudah itu aku kesasar, tapi enak loh, Jakarta naik orang dulu kan jalan-jalan. Sudah bayar dulu. Nah, dengar dia ada di Jakarta, aku pengen kenal lebih. Bukunya aku kan cuma mikir ini jawabannya dia, ada orangnya kan apa? Berangkatlah saya ke Jakarta. Andai kata dia datang ke Palembang, ya. Andai kata dia datang ke Palembang ya, tututi. Kemarin kami berdua ditawari Pak Iwan ke Palembang, ada seminar. Sampai berapa kali itu? 3 kali ya? Ke Palembang ya. 2 kali. 2 mau 3. Banyak pendeta yang ikut, kami berdua tidak bisa karena pelayanan di tempat ini. Sorry. Ya. Nah, sampailah saya di Jakarta ketemu Christian One. Aku lebih ngomongin gede dulu, luar ganteng foto nih. Tapi ketika dia menyampaikan pengajarannya, PowerPoint-nya waktu bagus-bagus, PowerPoint-nya saya sampai, dan bisa kenal. Makin ngerti, aku bisa kenal ada Christian One. Ya, nah ini juga itu sudah Yesus yang dikenalkan oleh Roh Kudus. Itu Yesus yang utama, keutamaannya hebat. Ya, kesempurnaannya luar biasa, kemuliaannya luar biasa. Nah, oleh karena itu supaya kita makin dekat mengenal dengan benar, maka belajar kepada Yesus. Lalu konsep pembahasan kita ditutup dengan pengutusan anak domba. Yesus itu adalah anak domba Allah. A-nya besar, D-nya besar. Kita anak domba, A-nya kecil, D-nya kecil. Jadi jangan merasa pegel ya. Yesus anak domba, ternyata aku juga anak domba. Ada dong.
Beda. Padahal Yesus itu anak Allah. A-nya besar, A-nya besar. Kita juga anak-anak Allah. Tapi anaknya A-nya kecil-kecil. Allahnya A-nya besar. Nah ternyata setelah kita mengenal anak domba kita, Yesus mulia itu kalau saudara buka kitab Wahyu, itu sampai ada nyanyiannya tuh ya. Anak domba duduk di tahta, dia layak dipuji, disembah dan seterusnya. Lalu ke-24 tua-tua yang ada di surga pada melempar mahkotanya, lalu sujud, layaklah anak domba, dipuji, disembah. Itu anak domba Allah Yesus. Kita mengenal dia harus mengenal makin dekat. Ternyata kita juga diutus sebagai anak domba di tengah-tengah serigala. Dulu ketika saya membaca ayat ini pertama, begitu baca anak domba di tengah-tengah serigala, aku bayangkan domba posisi serigala gelap-gelap. Sehingga yang saya bikin pertama, aduh, piye iki? Ya, habis aku. Saudara tahu serigala itu kecuali kalau sudah begitu, saudara. Kami sering memelihara anjing, saudara. Tapi ketika anjing itu marah, saudara, apalagi kalau dobermannya marah, ya mukanya yang biasa bagus, kita ajak guyonan, tapi kalau sudah marah, lalu mulutnya terbuka, siumnya ketok, medeni saudara, dicopot habis. Serigala lebih dari itu. Jadi dulu ketika saya baca ayat ini, aduh, anak domba ya, piye di tengah-tengah serigala. Waduh Tuhan, piye. Tetapi ketika Tuhan membawa saya ke konsep ini, saudara, Tuhan bukakan lagi. Kamu ingat khotbah di jemaat ini sudah khotbah bahwa Yesus itu memenuhi keperluan Allah ada pada Yesus, tetapi dia menjadi kepala kita, kepala gereja, memenuhi kita, lalu kita memenuhi semua dan segalanya, itu kita yang memenuhi. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya sudah khotbahkan itu, saudara, elek atau api, tidak peduli, jangan lihat itu, karena saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Amin. Karakter kita itu karakter dari atas, bukan karakter dari setan. Iya dong, penuh kasih. Jadi kita ini anak-anak Allah, punya DNA-nya, gennya kerajaan. Anak atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohon kita Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita butuh buahnya nempel di pokok anggur yang benar. Amen. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Belajar kepada Yesus. Yesus itu anak domba. Nanti kalau kita buka kitab Wahyu, wow. Sehingga mari nanti kalau kita sampai kepada pemutusan anak domba, kita tidak lagi minder, merasa takut. Lah, aku anak domba cilik. Pertumbuhan. Mengkoroti, degem aja lalu ubah. Tapi malam ini kita diubah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yesus anak domba Allah, penuh kuasa, penuh kekuatan.
kita anak-anaknya seperti Yesus. Aku mau jadi seperti Yesus. Jadi kita anak domba yang beda dengan pemikiran sebelumnya. Iya, aku kau Tuhan. Dikongkon ngono, iku segala, kok segala. Serigala. Asu aja. Mana serigala? Tapi kita anak domba diutus di tengah-tengah serigala. Nanti kita lihat dulu. Oke, lanjut. Roh hikmat dan wahyu. Sudah ya, aku tidak khotbah lagi tentang itu ya. Kemarin itu. Next. Lanjut. Tuh. Ada beneran nih? Oh ya, lanjut. Ini sudah. Lanjut. Ya, kita masuk yang B, Filipi 3 ayat 8. Yesus yang utama. Saya sengaja gambarnya tak balik saudara. Saya tidak mau niru Apple. Apple itu kan Apple kroak. Ini mereka kroak ini kan jadi Apple kroak. Parang. Ya, kita lihat yang B, Yesus yang utama. Ya, lanjut. Tadi ayatnya sudah kita baca ya. Oh tadi, ya betul ya. Jadi 3 ayat 8. Ya. Nah kita lihat dulu uraiannya di merah sana ya. Apa yang diungkapkan di Filipi 3 ayat 8? Satu, latar belakang mengandalkan hal-hal lahiriah. Rasul Paulus itu orang Farisi, pinter, muridnya Gamaliel. Wow, wes pintere ngalahno Paulus sing dhuwur iki. Ya. Karena ke Gamaliel. Dan dia punya latar belakang apa? Mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Dia termasuk pimpinan orang Israel, Farisi. Farisi itu pimpinannya 70, namanya Sanhedrin. 70, Sanhedrin 70. Jadi pemimpinnya agama Yahudi itu 70 orang. Saya rindu tim pegiat itu kalau bisa 70 orang. Haleluya. Bolehkah mimpi? Ada satu kalimat yang memotivasi saya. Semua pemimpin itu berawal dari tukang mimpi, pemimpi. Semua pemimpin di dunia itu asalnya adalah pemimpi. Tapi satu saat dia bisa mewujudkan impiannya sehingga dari pemimpi menjadi pemimpin. Pemimpi itu kan mulutnya isi bengong saudara, pemimpi. Tapi ini pemimpin. Ya, Podo. Ya ora tak agak dong. Wah, dia mengandalkan ibadahnya, taat hukum Taurat kuat bangga. Orang Farisi ini jalan keliling itunya, wow. Kalau berdoa di perempatan pinggir jalan terus berdoa, itu Farisi saudara. Lalu saudara ingat doa, ada orang Farisi berdoa, lalu sebelahnya pemungut cukai berdoa.
Tahu cara orang Farisi berdoa? Tuhan, aku tidak sama seperti itu. Ya enggak Aku puasa seminggu 10 kali. seminggu pada cuma 7. Sehari puasa 2. Nah itu Rasul Paulus seperti itu, Saul dulu namanya. Jadi mengandalkan hal-hal yang lahiriah hebat. Saya nggak tahu gelarnya apa. Ya kan? Lalu penganiaya jemaat. Wah, dia sangat tidak suka sama Kristen. Ngejar orang-orang Kristen, cari dia punya data-data Stefanus yang ditangkap. Tahu nggak, saudara? Paulus itu menyetujui hukum rajam untuk Stefanus. Dan Stefanus dihukum rajam betul, dilempar batu sampai mati. Dan saudara jangan takut kalau misalnya sampai alami kayak Stefanus. Ternyata Stefanus itu Yesus berdoa, Tuhan ampuni. Lalu dia lihat langit terbuka. Wow. Yesus itu kan duduk di sebelah kanan Bapa penuh kemuliaan. Tetapi ketika Stefanus dilempari batu, dikomandoi oleh Saul yang kita bahas ini, dia melihat langit terbuka. Yesus tidak duduk terus, saudara-saudara. Ini tahtanya. Wah, duduk dia. Ketika hambanya Stefanus itu dirajam sampai mati, Stefanus melihat langit terbuka. Lalu Yesus melihat Stefanus dirajam sampai mati itu, sebelum mati, dia berdiri, saudara. Itu menghormati dengan stand up. Apa itu? Applause. Saya tidak tahu kalau Yesus itu kayak Prabowo, militer, gitu. Itu Saul, saudara. Penganiaya jemaat. Ada di sini yang lebih jahat dari Paulus, Saul. Saya tahu. Sudah ada yang materi wong. Enggak. Jangan ada. Sudah ada yang ngidoni wong. Mungkin sudah. Ngidoni, orang ngidoni. Mungkin sudah. Mungkin sudah. Bisa. Itu dia. Terus titik balik, alami titik balik. Dia pakai hidup kita karena saya ketika saya tahu pas saudara-saudara yang benar, kami berdua pas ikut gembala khotbah tentang titik balik. Nah ini alami titik balik saat apa? Mengalami perjumpaan, pengenalan dengan atau ditangkap oleh Kristus Yesus. Ketika dia berjalan dalam perjalanan mau menganiaya, dia ketemu Yesus, sinarnya membutakan matanya. Dan sejak itu dia berubah dari Saul menjadi Paulus. Saya tidak niru-niru, dulu nama saya bukan Saul. Ya, tetapi Paulus saya memang kagum sama orang ini. Mau pakai nama Yesus aku rawani. Tapi orang Filipina banyak saudara yang pakai nama Yesus. Ya. Lalu dia pengutamaan kemuliaan Kristus. Jadi bagi dia tujuan hidupnya hanya ingin mengenal Yesus. Semua yang dulu dianggap sampah dibanding dengan kemuliaan Yesus yang dia kenal. Kata sampah itu artinya bukan sampah-sampah biasa itu. Saya sudah pernah khotbah itu ya. Kata sampah itu bahasa aslinya tai binatang. Sekarang sih mungkin orang
Aku ngomong sampah, tai binatang, mungkin mereka ketawa kecil karena sampah sekarang membuat orang kaya raya. Kalau diolah, Tai binatang sekarang jadi pupuk. kalau diolah. Iya. Tinggal jadi pupuk. Saudara tahu mobil kami beli pupuk yang dimuat tai wedhus. Tapi itu, nah sekarang kita lihat apa sikapnya yang sebelah kanan, untung dan rugi. Jadi yang dulu dianggap wah luar biasa, dipertahankan mati-matian, sekarang dianggap rugi karena dia menerima keuntungan yang sangat besar. Semua dianggap sampah, dianggap rugi dibanding dengan kemuliaan Kristus. Lalu apalagi kebenaran sendiri dan kebenaran karena iman. Dulu dia selalu menekankan kebenarannya sendiri karena melakukan hukum Taurat. Siapa yang tidak bisa dibinasakan. Loh, saya di sebuah perkumpulan tokoh-tokoh agama juga sempat mendengar hal-hal seperti itu dari orang-orang yang masih keras. Tetapi mari kita lihat, ya, jadi kita ini juga seperti Paulus dulu yang kita anggap mulia, kita kejar-kejar pangkat, kekayaan, duit yang berlimpah-limpah dibanding dengan kemuliaan Kristus itu sampah. Terus harta mulia dan sampah, dan tidak perlu saya jelaskan, tadi sudah dijelaskan lebih dulu. Motif utama dalam segala perbuatan adalah untuk kemuliaan Allah. Kemarin saya sudah singgung bahwa motif kita, ambisi kita, tekad kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Seringkali saya dulu juga seperti itu, karena amanat aku, perintah aku dari Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa muridku. Wah, itu yang membuat saya semangat banget. Tetapi ternyata di Alkitab yang harus kita lakukan ketika kita sedang makan atau minum, itu hal-hal sederhana, saudara ya. Makan dan minum itu tiap-tiap hari. Lakukanlah itu karena nama dan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Tuhan inilah yang menjadi gerak utama dari seluruh kegiatan hidup kita. Mulai dari yang kecil sampai yang utama, yang penting. Semua kita lakukan untuk apa? Kemuliaan Yesus Kristus. Jelas, saudara? Next. C. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Belajar kepada Yesus. Jadi, karena Kristus begitu mulia, seperti tadi, saya sangat kagum pada Christian World. Ketika dia datang ke Jakarta, dia tinggalnya di Amerika. Dia keturunan Yahudi, orang Swedia mungkin, tapi keturunan Yahudi, tinggalnya di Amerika. Dan aku ke Amerika pernah sekali kan dibayari sinode, ya.
terus khotbah di sana, dapat berkat boleh bawa dolar Amerika. Saya minta jauh, tapi Kristen buatnya yang datang ke Indonesia, ke Jakarta. Wah, kapan lagi berangkatlah saya. Yesus yang mulia itu, saudara-saudara, tinggalnya tambah jauh dari Amerika, surga. Tapi dia datang kepada kita. Ayo kita pakai kesempatan ini untuk belajar kepada Yesus. Amin. 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 Siapa yang mau belajar kepada Yesus, angkat tangan. Iya, besok malamnya. Itu sudah 7:30. Kan doa pekan raya kita kan sudah janji 1,5 jam, tidak 2 jam. Jadi kita berhenti ya. Berarti kita sudah 2 A dan B. Ya, besok C. Mudah-mudahan sampai D. Saya sudah membagi tugas dengan Ibu Gembala. Kemudian Jumat Sabtu saya, Minggu Pak Roni dari Surabaya. Senin sampai 30 Desember itu Ibu Gembala. Oh iya. Dong ya saudara. Di sana. Konsep kita. Juni apa Desember? Desember. Juni apa Desember? 30 Desember. 31 Desember. No. Oke, nanti kita datang kepada Tuhan. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, yang kedua, Yesus anak domba. Yang ketiga, Efesus ya. Yang ketiga, Lukas, betul ya tadi ya. Oh, kita belum sampai 3 ya. Yang kedua, Filipi 3 ya 8. Tak pikir nomor 3 ya. Oke, besok kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Piye caranya belajar sama Yesus. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau luar biasa. Rasul Paulus sudah Engkau tangkap, dan dia menjadi rasul yang utama pada zaman. Karena dia mengenal Engkau sangat dekat. Bahkan dia berkata, satu yang dia mau lakukan, yaitu mengenal Yesus dan kuasa kematian, kebangkitan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus, Engkau yang memberi kami hikmat dan wahyu. Bawa kami ya Tuhan untuk mengenal Yesus sebagai Allah yang kami utamakan. Dan seluruh nafas hidup kami, apapun yang kami lakukan, kecil besar, biasa atau penting, kami lakukan semuanya karena dan untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati Bapak Ibu Saudara.
kita akan kembali besok jam 6 sore dan kita akan menikmati bagaimana belajar kepada Yesus. Karena Roh Kudus yang kita rayakan saat ini adalah Roh Kudus yang mengajar kita bagaimana kita mengutamakan Yesus, bagaimana kita taat kepada Yesus, bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Amin. Roh Kudus akan bangga, Roh Kudus akan begitu bersukacita ketika kita bisa melakukan semua itu karena pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Baik, puji Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Mari kita akan tutup di dalam doa. Saya serahkan langsung Bapak Gembala. Yuk kita berdiri, saudara. Saudaraku yang kasih, Engkau adalah umat kesayangan Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di mata, ada di pusat perhatian. Berbanggalah sekaligus hormatilah Tuhan yang begitu mulia, tetapi sudah turun mengasihi engkau dengan begitu peduli. Semua sudah dipersiapkan melalui persediaan supernatural, sehingga engkau tidak perlu takut berjalan dan teruslah mengenal secara bersama-sama kita mengenal Tuhan yang menjadi keutamaan dan kemuliaan kita. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita dan kuasa untuk menjadi pemenang. Amin. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.